Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas kompetensi dasar yang selanjutnya, yaitu induksi elektromagnetik. Nah, kita lihat sekarang kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, untuk kompetensi dasarnya, untuk pengetahuannya menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya adalah melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, para peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai produk teknologi yang menggunakan induksi Faraday dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, merancang percobaan tentang induksi elektromagnetik. Kemudian yang ketiga, dapat menganalisis potensial induksi, hukum Lenz, dan pemanfaatan dari potensial induksi pada berbagai produk teknologi. Kemudian yang keempat, dapat menganalisis pembuatan alat sederhana yang menggunakan prinsip potensial induksi atau hukum Faraday. Kemudian yang kelima, mempresentasikan dari apa yang dirancang dalam menerapkan induksi elektromagnetik. Itu untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kompetensi dasar induksi elektromagnetik. Sebelum membahas tentang konsep induksi elektromagnetik atau fenomena induksi elektromagnetik, terlebih dahulu kita akan membahas dulu tentang konsep flux magnetik. Nah, sama seperti pada medan listrik, dalam medan magnetik pun kita mengenal adanya flux magnetik. Nah, flux magnetik ini dapat kalian perhatikan. Misalkan di sini ada sebuah bidang, kemudian ada garis-garis gaya magnetik yang menembus secara tegak lurus bidang. Nah, di sini ada beberapa garis-garis gaya yang dapat ditangkap oleh bidang. Maka sama seperti flux listrik, flux magnetik adalah jumlah garis-garis gaya magnetik yang menembus tegak lurus suatu bidang atau loop. Nah, flux magnetik ini disimbolkan dengan theta seperti ini. Kemudian besarnya ini didefinisikan sebagai hasil kali antara komponen medan magnetik B yang tegak lurus dengan luas bidang A. Jadi hasil kali antara B dengan A, luas bidang, ini adalah besar dari flux magnetik. Maka jika kita mendapati suatu garis-garis gaya yang menembus sebuah bidang yang miring, tidak tegak lurus seperti gambar di atas, sehingga antara medan magnetik B dengan arah normal bidangnya itu membentuk sudut theta, maka besar flux magnetiknya dirumuskan dengan flux sama dengan B kali A kali cos theta. Di mana sudut theta di sini, kalau kita menggunakan kosinus, ini adalah sudut yang dibentuk antara medan magnetik dengan arah normal. Nah, kalau suatu saat kalian mendapati persoalan lain di mana sudut theta yang diketahui adalah arah antara medan magnetik B dengan bidang, maka agar B-nya itu tegak lurus terhadap bidang, maka berarti di sini harus dikalikan sinus theta. Itu kalau sudutnya yang diketahui adalah antara medan magnetik dengan bidang kumparan.
kumparan, ya. Nah, itu pengertian dari flux magnetik. Nah, ini untuk keterangannya. Kemudian selanjutnya, saya akan perkenalkan konsep gaya gerak listrik induksi. Nah, sebetulnya apa yang melatar belakangi munculnya induksi elektromagnetik? Pada pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang medan magnetik di sekitar penghantar berarus listrik. Ini ditemukan oleh Ørsted. Nah, kemudian orang berpikir kalau arus listrik dapat menghasilkan medan magnetik, apakah tidak berlaku sebaliknya? Artinya, medan magnetik dapat menghasilkan arus listrik. Nah, ini yang dicari oleh Faraday. Sehingga ternyata dari eksperimen yang dilakukan oleh Faraday, kemudian ada juga ahli lain, Joseph Henry, di situ melakukan kajian yang sama, ternyata didapati bahwa medan magnetik juga dapat menghasilkan arus listrik, sehingga ditemukanlah konsep induksi elektromagnetik. Nah, coba perhatikan di sini saya punya 3 buah gambar A, B, dan C. Untuk gambar A, ini saya letakkan sebuah magnet diam di depan suatu kumparan. Kemudian kumparan dihubungkan dengan ammeter atau galvanometer yang dikenal dengan galvanometer, yaitu alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya arus listrik atau tidak. Nah, ketika magnet dibuat diam seperti ini, ada nggak garis-garis gaya yang masuk ke dalam bidang? Ada. Ini ada garis-garis gaya, ya. Ada garis-garis gaya seperti ini. Tapi ketika magnetnya dalam keadaan diam, apakah terjadi perubahan garis-garis gaya atau tidak? Tidak. Jadi ketika magnet berada di depan situ, ya sudah, banyak garis-garis gaya yang dapat ditangkap oleh bidang kumparan. Tetapi ternyata jarum galvanometer masih menunjukkan angka 0. Artinya pada gambar 1 tidak ada arus listrik. Kemudian pada gambar yang kedua, magnet digerakkan ke kanan. Artinya ketika magnet digerakkan ke kanan, garis-garis gaya yang menembus bidang kumparan itu akan bertambah banyak. Nah, ketika ini digerakkan mendekati kumparan dengan kecepatan V, ternyata jarum galvanometer menyimpang ke kanan. Nah, penyimpangan jarum galvanometer ini menunjukkan bahwa ketika magnet digerakkan, maka di dalam kumparan akan timbul gaya gerak listrik. Nah, sehingga terdeteksi adanya arus listrik. Nah, begitu juga ketika magnet digerakkan menjauhi kumparan seperti ini, V. Ya, V-nya sekarang arahnya ke kiri. Maka, ketika magnet ditarik ke kiri, jumlah garis-garis gaya yang terdapat di dalam kumparan ini jadi berkurang. Ketika terjadi pengurangan garis-garis gaya di dalam kumparan, jarum galvanometer ternyata menyimpang ke kiri. Dari situ disimpulkan bahwa jika di dalam kumparan terjadi perubahan garis-garis gaya magnetik, ini digarisbawahi perubahan garis-garis gaya magnetik, maka pada kumparan itu akan timbul GGL. Nah, karena GGL-nya disebabkan oleh perubahan garis-garis gaya magnetik atau perubahan induksi magnetik, maka GGL-nya dikenal dengan GGL induksi, ya. Itu yang disebut dengan fenomena induksi elektromagnetik. Jadi beda potensialnya disebut GGL induksi, kemudian fenomena yang terjadi ini yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Lalu sekarang kita formulasikan besar GGL induksi pada kawat yang memotong medan magnetik atau konduktor yang memotong medan magnetik.
perhatikan di sini. Ini ada magnet kutub utara, kemudian kutub selatan. Lalu di antara celah kedua magnet ini diletakkan sebuah kumparan, sebuah loop. Sebuah loop ya. Sebuah loop. Kemudian ketika loop digerak-gerakan keluar masuk ke dalam ruangan bermedan magnetik, di mana di sini ada sisi kumparan bagian ini nih yang memotong garis-garis gaya magnetik. Maka ketika digerakkan keluar masuk, ammeter yang dipasang, ampermeter yang dipasang pada loop ini menunjukkan adanya arus listrik. Nah, kemudian yang kedua, gejala GGL induksi juga dapat dilakukan ketika sebuah batang konduktor, ini batang konduktor, katakanlah batang konduktor peki misalnya ini, peki, digerakkan memotong medan magnetik. Nah, dalam hal ini medan magnetiknya digambarkan dengan cross, berarti masuk ke dalam bidang. Ya. Kemudian batang konduktor peki saya gerakan ke kanan dengan kecepatan V. Maka ketika digerakkan ke kanan dengan cepat, kalau di sini ada sebuah lampu pendeteksi, maka lampu ini akan menyala. Nah, menyalanya lampu ini berarti pada penghantar peki ketika digerakkan, di situ terdapat sumber listrik. Nah, sumber listrik yang dihasilkan pada penghantar peki ini disebut dengan GGL induksi. Nah, ketika penghantar peki digerakkan, dia berfungsi sebagai sumber GGL. Ingat, sumber GGL kayak baterai. Tapi karena GGL-nya berasal dari perubahan flux magnetik, maka dikenal dengan GGL induksi. Nah, untuk menghitung berapa besarnya GGL yang timbul pada ujung-ujung penghantar peki, yang pertama, kita perhatikan dulu adanya gaya Lorentz yang dialami oleh penghantar ketika digerakkan dalam medan magnetik sehingga mengalir arus listrik I. F sama dengan BIL sin theta. Karena tegak lurus berarti sin tetanya 1. Sin tetanya 1. Kemudian, usaha luar untuk menggerakkan konduktor, usaha itu gaya dikali perpindahan. Nah, karena perpindahannya ke kanan, kemudian gaya Lorentz-nya ke kiri, ini FL gaya Lorentz-nya. Gaya Lorentz-nya ke kiri, maka berarti usaha sama dengan min F kali delta S. Kemudian kita masukkan F-nya, BLV, sehingga ketemu usahanya W sama dengan I dikali L dikali B dikali V kali T. Ini V kali T itu dari mana? Ini dari delta S. Delta S itu sama dengan kecepatan dikali selang waktu. Sehingga muncul V kali delta T. Lalu kita dapatkan di sini W sama dengan BLV kali Q. Kemudian gaya gerak listrik atau energi potensial listrik ini didefinisikan sebagai energi potensial listrik persatuan muatan untuk memindahkan muatan pada suatu perubahan kedudukan. Jadi V sama dengan W per Q. Atau dulu kita punya rumusnya gini, W sama dengan Q kali delta V lah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini delta V-nya adalah GGL. Ya, perubahan potensial listrik. Sehingga GGL-nya menjadi B kali L kali V kali sin theta. Karena di sini kan BLV per Q. Jadi min BLV sin theta. Jika kumparan memotong tegak lurus medan magnetik atau konduktor memotong tegak lurus medan magnetik, maka rumusnya adalah GGL sama dengan B
BLV, min BLV. Tanda min di sini ini menunjukkan bahwa arah arus listrik yang dihasilkan oleh flux induksi selalu melawan arah penyebab terjadinya flux induksi itu sendiri. Nah, kalau misalkan di dalam penghantar peki kita ingin mengetahui kuat arusnya, tentu kuat arus itu kan dirumuskan dengan I sama dengan GGL dibagi dengan R. R-nya R siapa? R-nya biasanya adalah hambatan lampu. Nah, arus ini disebut dengan arus induksi. Arus induksi. Nah, untuk menentukan arah arus induksi di dalam sebuah batang konduktor yang digerakkan memotong medan magnetik, kita gunakan kaidah tangan kanan. Yuk, silahkan dibuka tangan kanannya sedemikian sehingga ibu jari tegak lurus dengan 4 jari yang lain. Tolong dicamkan, ibu jari menunjukkan arah kecepatan V, kemudian 4 jari lain yang dirapatkan menunjukkan arah B, dan arah tegak lurus telapak tangan itu menunjukkan arah arus induksi I. Jadi, pada penghantar peki, ketika penghantar digerakkan ke kanan, maka arah arus induksinya ke atas. Ini adalah arah arus induksi I. Ya. Nah, kalau arah arus induksi pada penghantar peki ke atas, maka berarti yang positif yang mana? Yang positif adalah titik P, yang negatif titik Q. Kenapa begitu? Karena seperti di dalam baterai, kita tahu bahwa arus listrik di dalam baterainya bukan di dalam rangkaian, mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, sedangkan dalam hal ini, ketika sebuah konduktor digerakkan memotong medan magnetik sehingga konduktornya berfungsi sebagai sumber GGL, maka dia akan berfungsi sebagai baterai. Ya, itu untuk pemahaman tentang GGL induksi pada batang konduktor. Kemudian yang selanjutnya hukum Faraday. Hukum Faraday tadi sudah dijelaskan bahwa terjadinya GGL induksi pada sebuah kumparan akibat perubahan garis-garis gaya magnetik seperti ini. Nah, oleh karena itu maka Faraday merumuskan dalam sebuah formulasinya di mana GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar atau kumparan adalah sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Laju perubahan flux magnetik. Sehingga kalau dirumuskan, GGL-nya itu adalah min delta flux per delta T. Ini yang disebut dengan laju perubahan flux magnetik. Delta flux per delta T. Nah, jika kumparan terdiri dari banyak lilitan, maka GGL-nya menjadi GGL sama dengan min N delta flux per delta T. Jika perubahan kecepatannya itu sangat kecil, sehingga delta T-nya mendekati 0, maka ini akan berubah menjadi limit fungsi. Ya, dengan delta T mendekati 0. Karena mendekati limit fungsi, maka dia bisa dihitung dengan menghitung GGL sesaat. GGL sesaat adalah min N d flux per dt. Jadi, turunan dari fungsi flux magnetik terhadap waktu. Nah, jadi GGL induksi yang dihasilkan pada ujung-ujung kumparan besarnya sebanding dengan perubahan flux magnetik, yang ini sebanding dengan perubahan flux magnetik, dan bergantung kepada jumlah lilitan kumparan. Nah, ini bisa juga diubah lagi
karena flux magnetiknya itu adalah B dikali A dikali dengan cosinus theta, berarti kalau B-nya berubah bisa menghasilkan GGL nggak? Bisa. Kalau A-nya yang berubah menghasilkan GGL nggak? Menghasilkan. Kemudian jika sudut theta-nya menghasilkan terjadi perubahan, menghasilkan GGL nggak? Menghasilkan. Jadi flux di situ adalah dipengaruhi oleh medan magnetik B, luas kumparan A, dan sudut yang dibentuk oleh arah medan magnetik dengan arah normal bidang kumparan. Itu untuk hukum Faraday. Kemudian faktor-faktor yang tadi dapat saya tindak lanjuti. GGL sama dengan min N delta flux per delta T. Dengan fluxnya adalah B kali A kali cos theta, maka ada beberapa faktor. Yang pertama, GGL induksi dihasilkan oleh perubahan luas bidang kumparan. Ini rumusnya. Ya, GGL sama dengan min N B kali cos theta dikali dA per dt. Ini perubahan luas bidang kumparan. Yang kedua, GGL induksi disebabkan oleh perubahan induksi magnetik. Nih, GGL sama dengan min N kali A kali cos theta kali dB per dt. Ini rumusnya. Kemudian yang ketiga, GGL induksi oleh perubahan orientasi bidang kumparan. Rumusnya ini berarti D cos theta per dt yang berubahnya, maka rumusnya menjadi GGL sama dengan min N kali B kali A kali cos theta 2 dikurangi cos theta 1 per T2 kurang T1. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum Lenz. Hukum Lenz ini diperlukan untuk menentukan arah GGL atau arah arus induksi. Hukum Lenz kalau aslinya, kutipan aslinya adalah sebagai berikut. Arah arus induksi akan muncul di dalam arah yang sedemikian rupa sehingga arah tersebut menentang perubahan yang menghasilkannya. Sungguh pusing itu bahasanya, ya. Oleh karena itu maka saya buat lebih sederhana. Flux induksi dalam suatu kumparan ini selalu berlawanan dengan flux utama jika flux magnet dalam kumparan itu bertambah dan searah dengan flux utama jika flux magnet dalam kumparan itu berkurang. Masih bingung? Maka kita lihat gambar berikut. Ini ada magnet permanen. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Sehingga garis-garis gayanya radial keluar. Nah, garis-garis gaya yang dihasilkan oleh magnet ini dinamakan dengan flux utama atau medan magnet utama. Kemudian katanya ketika di dalam kumparan, ini kumparannya, ketika di dalam kumparan itu flux magnetiknya, flux utamanya itu bertambah, maka di dalam kumparan itu akan timbul flux induksi. Jadi ketika flux utamanya bertambah, maka di dalam kumparan itu akan timbul flux induksi yang melawan dari flux utama. Berarti ini adalah B induksi. Nah, flux induksi inilah yang kita gunakan untuk menentukan arah arus listrik di dalam kumparan. Sehingga kita gunakan kaidah tangan kanan, genggamlah kumparan sedemikian sehingga ibu jari menunjukkan kutub utara. Karena medan induksinya itu arahnya ke kanan, berarti ibu jari kita arahnya ke kanan. Lalu lipatan jari yang lain kemana arahnya? Lipatan jari yang lain di bagian depan kumparan arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah seperti ini. Arahnya ke bawah, sehingga arus listriknya nanti akan mengalir searah dengan perputaran jarum jam itu di dalam kumparannya. Kemudian contoh gambar yang kedua.
Untuk gambar yang kedua, bagaimana sekarang kalau magnetnya digerakkan menjauhi kumparan? Ketika magnet digerakkan menjauhi kumparan, maka di dalam kumparan akan timbul gegel induksi, di mana gegel induksinya karena di dalam kumparan flux utamanya itu berkurang, maka di dalam kumparan akan timbul flux induksi yang searah dengan flux utama. Ini B induksi. Lalu B induksi inilah yang digunakan sebagai kutub utara di dalam magnet kumparan. Lagi-lagi kita gunakan kaidah tangan kanan, maka ibu jari kita arahnya ke kanan, kemudian lipatan jari yang lain arahnya ke atas. Maka karena arahnya ke atas, berarti arah arus listrik di dalam kumparan ini arahnya semua ke atas. Maka terjadilah aliran arus listrik yang searah dengan perputaran jarum jam. Itu ketika garis-garis gayanya berkurang. Dengan cara yang sama, kalian perhatikan gambar ini. Coba lihat kutub selatan yang didekatkan, kemudian medan magnetiknya ditarik, magnetnya ditarik ke kanan, maka fluxnya berkurang. Ketika berkurang, terjadi flux induksi yang arahnya searah dengan flux utama. Ini B induksi. Kemudian yang sehingga kita bisa menentukan arah arus listrik induksi. Kemudian yang keempat, seperti ini, kutub selatannya yang didekatkan mendekati kumparan. Ketika kutub selatan didekatkan mendekati kumparan, tentu di sini terjadi penambahan garis-garis gaya. Karena terjadi penambahan garis-garis gaya, maka flux induksi yang terjadi akan melawan flux utama, arahnya ke kiri. Ini adalah B induksi. Nah, ini untuk menentukan arah arus listrik induksi dengan menggunakan hukum Lenz. Untuk selanjutnya adalah konsep gegel induksi pada induktor. Nah, induktor itu sesungguhnya adalah sebuah kumparan kecil yang biasa digunakan untuk mengamankan suatu alat elektronika sehingga ketika terjadi pemutusan arus listrik tidak berkurang secara tiba-tiba. Contoh, misalkan kalian menghidupkan televisi, ketika saklarnya dimatikan, itu ada sebuah lampu indikator yang berwarna merah, di mana ketika tek dimatikan, itu meredup matinya itu meredup secara perlahan-lahan. Jadi mulai dari berkurang sehingga dalam beberapa saat baru total arus listriknya hilang. Nah, siapa yang punya peran? Di situ yang punya peran adalah induktor. Jadi contoh seperti gambar ini, saya nyalakan, kemudian saya matikan, filamen lampu tidak langsung gelap, tetapi meredup secara perlahan-lahan. Seperti ini. Nah, baru hilang. Nah, ini yang menahan arus listrik sesaat sehingga tidak menjadi nol dalam waktu sekejap, ini adalah induktor. Nah, sekarang kita konsep gegel induksi diri pada sebuah kumparan atau induktor. Perhatikan di sini, ini ada sebuah rangkaian yang sederhana. Ini ada sumber GGL. Kemudian ketika saklar ini ditutup, maka arus listrik akan mengalir ke sini ke dalam kumparan. Nah, ketika sebuah kumparan dialiri arus listrik, maka di dalam kumparan itu akan timbul GGL induksi. Nah, GGL induksi itu timbul secara sendiri di dalam kumparan itu sendiri. Ya, sehingga ini GGL yang timbul pada kumparan itu sendiri ini disebut dengan GGL induksi diri. Induksi diri. Ya. Nah, besarnya berapa? Ini secara definisi bahwa gegel induksi yang dihasilkan dalam suatu kumparan selalu menentang perubahan flux utama penyebabnya. Ini disebut dengan gegel induksi diri. Besarnya
besarnya dirumuskan dengan GGL sama dengan min L dI per dt. Nah, siapa yang menemukan fenomena ini? Yang menemukan fenomena ini adalah Joseph Henry. Joseph Henry, ya. Kalau tadi yang GGL sama dengan min N delta flux per delta T adalah Faraday. Nah, menurut Joseph Henry, GGL induksi diri ini dapat dihitung dari GGL sama dengan min L dI per dt. Ini kalau delta T-nya kecil, delta T-nya sangat kecil, mendekati 0. Kalau ini jika delta T-nya tidak mendekati 0 ya, tidak mendekati 0. Ini untuk menghitung GGL induktansi diri pada sebuah kumparan. Kemudian untuk berbagai kumparan, GGL induktansi dirinya, kalau tadi kan GGL-nya, sekarang induktansi dirinya, L-nya, untuk kumparan solenoida atau toroida, ini dapat dirumuskan induksi diri antara ujung-ujung kumparan ini dirumuskan dengan L sama dengan N flux per I, ya, di mana N adalah jumlah lilitan kumparan, kemudian ini adalah flux magnetik, kemudian I-nya adalah kuat arus. L adalah induktansi diri, satuannya dalam Henry, sesuai dengan penemunya, Joseph Henry. Kemudian kalau pada solenoida atau toroida gimana? Untuk solenoida dan toroida, induktansi dirinya dirumuskan dengan induksi dirinya dirumuskan dengan L sama dengan mu 0 dikali N kuadrat dikali A per L. Bedanya adalah L untuk toroida adalah 2πr, sedangkan L untuk solenoida adalah panjang solenoida. Jadi rumus ini berlaku untuk solenoida dan toroida, tetapi L-nya untuk toroida adalah 2πr, sedangkan untuk solenoida L-nya adalah panjang solenoida. Lalu bagian yang terakhir adalah jika induktor dapat menyimpan kuat arus listrik secara sesaat, maka di dalam induktor akan tersimpan sejumlah energi listrik. Nah, besar energi listrik yang tersimpan dalam induktor ini dirumuskan dengan setengah Li kuadrat. Ini setara dengan rumus kapasitor, yaitu W sama dengan setengah CV kuadrat, ya. Dimana untuk energi yang tersimpan pada induktor ini, L-nya adalah induktansi diri, kemudian I-nya adalah kuat arus listrik yang mengalir di dalam induktor, ya. Nah, itu tentang GGL induksi yang dihasilkan oleh sebuah induktor yang dikenal dengan GGL induktansi diri. Oke, kita lihat sekarang contoh soal yang pertama. Kawat peki panjangnya 50 cm digerakkan tegak lurus memotong sepanjang kawat AB, memotong medan magnetik serba sama 0,02 Tesla. Seperti pada gambar berikut. Pertanyaannya, tentukan besar dan arah arus induksi pada penghantar peki. Kemudian B, besar dan arah gaya Lorentz yang bekerja pada penghantar peki. Oke. Sebelumnya kita diketahui dulu medan magnetik, ya, B ini 0,02 Tesla. Kemudian yang kedua, panjang penghantar. Panjang penghantar di situ 50 cm. 50 cm berarti 0,5 meter. Kita harus buat SI semua. Kemudian kecepatan menggerakkan penghantar di situ 2 meter per detik. 2 meter per sekon. Kemudian
hambatan yang dipasang pada kawat ini adalah 0,02 ohm. Pertanyaan pertama adalah arus induksi. Arus induksi rumusnya I sama dengan V per R. Dalam hal ini V-nya adalah GGL dibagi dengan R. Maka kita cari dulu GGL-nya. GGL sama dengan B kali L kali V. B-nya berapa? B-nya 0,02. 0,2 dikali 0,5 dikali V-nya 2. Maka hasilnya adalah 0,02 volt. Lalu kalau ditanya I, berarti I sama dengan GGL dibagi dengan R. GGL-nya 0,02 dibagi R-nya juga 0,02, berarti sama dengan 1 ampere. Nah, untuk menentukan arah arus listrik induksi, kita gunakan kaidah tangan kanan. Maka, untuk menentukan arahnya, gunakan kaidah tangan kanan. Kecepatan berarti ibu jari, arahnya ke kanan. Kemudian medan magnetik, di situ dot, berarti keluar, mendekati pembaca. Nah, ketika kita gunakan kaidah tangan kanan, maka telapak tangan kanan kita pada penghantar peki arahnya ke bawah. Berarti arah arus listrik yang terjadi pada penghantar peki adalah dari mana? Dari titik P ke titik Q. Itu adalah arah dari arus listrik, ya, dari P ke Q. Atau dengan kata lain, kalau ditanya mana yang positif, mana yang negatif, maka Q-nya positif, kemudian P-nya negatif. Kemudian sekarang pertanyaan B. Pertanyaan B. Besar dan arah gaya Lorentz. Gaya Lorentz rumusnya apa? F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Nah, B-nya berapa? B-nya 0,02. I-nya berapa? 1. Kemudian L-nya berapa? L-nya adalah 0,5. Dikali sinus 90 derajat adalah 1. Maka berarti gaya Lorentz yang bekerja pada penghantar peki ini besarnya adalah 0,01 Newton. Arahnya kemana? Untuk menentukan arahnya, kita gunakan kaidah tangan kanan. Di mana kaidah tangan kanannya untuk gaya Lorentz, ingat, ibu jari menunjukkan apa? Ibu jari menunjukkan arah arus listrik. Kemudian, berarti ibu jari arahnya ke bawah. Lalu, medan magnetik arahnya kemana? Medan magnetik arahnya ke depan, menuju ke pembaca. Maka, telapak tangan kita menghadap kemana? Menghadap ke arah kiri. Sehingga, gaya Lorentz yang bekerja pada penghantar peki arahnya ke kiri. Ke kiri. Atau dengan kata lain, berlawanan arah dengan kecepatan. Ketika kecepatannya ke kanan, maka arah gaya Lorentz-nya ke kiri. Ini untuk contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 2. Sebuah magnet batang digerakkan menjauhi kumparan yang terdiri dari 600 lilitan. Fluksnya berkurang dari 9 kali 10 pangkat min 5 menjadi 4 kali 10 pangkat min 5 dalam selang waktu 0,015 kon. Tentukan GGL induksi yang terjadi. Jadi gini, diketahui dulu N ini sama dengan 600 lilitan. Kemudian flux 1, flux awal
Ini berapa? 9 kali 10 pangkat min 5 Weber. Kemudian flux yang kedua, flux akhir, flux 2 ini 4 kali 10 pangkat min 5 Weber. Terjadi dalam selang waktu delta T sama dengan 0,015 kon. Pertanyaannya, tentukan GGL induksi. GGL sama dengan min N delta flux per delta T. Berarti min N-nya min 600. Delta fluxnya berarti flux 2 kurang flux 1. Flux 2 kurang flux 1 berarti min 5 kali 10 pangkat min 5. Kemudian dibagi delta T 0,015. Nah, 0,015 dibagi ini min jadi plus, maka tinggal 600 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 5 per 0,015 dibagi 5 berarti 0,003 atau 3 kali 10 pangkat min. Nah, ini boleh kita sederhanakan jadi 6 kali 10 pangkat min 3 dibagi 3 kali 10 pangkat min 3. Min 3-nya coret, maka GGL yang ditimbulkan adalah 2 volt. Nah, ini untuk soal nomor 2. Contoh 3. Perhatikan gambar berikut. Ini ada kawat peki atau konduktor peki diputar, tetapi diputarnya salah satu ujungnya dijadikan sebagai poros. Berarti bukan digerakkan memotong, tetapi diputar. Diputar memotong medan magnetik B. Jadi untuk panjang konduktornya di situ diketahui L-nya 40 cm. 40 cm berarti 0,4 meter. Kemudian medan magnetiknya 0,3 Tesla. Lalu frekuensi pada saat diputar ini 4 Hz. 4 Hz seperti ini. Yang ditanya adalah berapa GGL induksi yang ditimbulkan. Nah, kita turunkan dulu rumusnya. Di sini memutar batang konduktor pada salah satu ujungnya sebagai poros. Berarti bukan menggunakan rumus BLV, tapi kita gunakan rumus GGL induksi yang dihasilkan oleh Faraday, ya, hukum Faraday. Di mana rumusnya GGL sama dengan min N dikali delta flux per delta T. Per delta T. Kita uraikan, berarti min N, fluxnya adalah B dikali A, dibagi dengan T-nya adalah periode putaran. Ya. Kemudian kita tahu bahwa 1 per T, 1 per periode putaran, ini untuk 1 putaran, itu sama dengan frekuensi. Maka rumusnya boleh diubah menjadi min N dikali B dikali A dikali F. Kemudian A di sini siapa? A di sini adalah luas daerah yang disapu oleh ujung P. Berupa apa? Berupa lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Maka rumusnya menjadi min N dikali B
dikali pi. Nah, ya R di sini adalah sama dengan panjang kawat, panjang penghantar. Jadi berarti pi L kuadrat dikali dengan F. Nah, kalau ini sudah ada, maka tinggal kita masukin N-nya untuk satu kali putaran berarti kita ambil 1. Di sini kan tidak ada keterangan beberapa putaran. Kemudian B-nya adalah 0,03. 0,3, sorry. 0,3. Kemudian pi-nya kita biarkan dalam pi. Kemudian L-nya adalah 0,4 dikuadratkan dikali frekuensinya 4 Hz, begitu. Maka berarti ini hasilnya min 0,3 pi dikali 0,4 dikuadratkan 0,16 dikali 4 0,64. Maka hasilnya adalah 0 min 0,192 pi dalam satuan volt. Ini adalah GGL induksi yang ditimbulkan ketika batang konduktor OP diputar pada salah satu ujungnya memotong medan magnetik. Ya, ini adalah contoh soal SBMPTN. Ya. Kemudian yang nomor 4, sebuah konduktor dengan induktansi diri berarti L di situ 0,2 Henry mengalami perubahan arus listrik yang dirumuskan dengan I sama dengan 2T kuadrat ditambah 2T pangkat 3, ditambah T kuadrat dikurangi 2T ditambah 1. Pertanyaannya, tentukan GGL induksi yang terjadi pada saat T sama dengan 1 sekon. GGL pada saat T sama dengan 1 sekon. Ini yang ditanya. Ini tinggal kita gunakan rumus Joseph Henry. I sama dengan min L DI dt. Turunkan. Berarti min 0,2. Turunan dari DI dt ini hasilnya adalah berapa tuh? 6T kuadrat ditambah 2T dikurangi 2. Kemudian kita masukkan T sama dengan berapa? Sama dengan 1. Maka kita dapatkan min 0,2 dikali 6 dikali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi 2. Ini habis gitu. Maka tinggal 6 kali 1. Maka min 0,2 dikali 6. Hasilnya adalah min 1,2 volt. Ini adalah salah nih. 1,2 volt. Ini adalah hasil GGL induksi yang ditimbulkan pada ujung-ujung sebuah kumparan yang mengalami perubahan arus listrik. Untuk selanjutnya adalah kita akan membahas penerapan dari induksi elektromagnetik pada berbagai produk teknologi. Nah, dalam hal ini dibatasi pada generator dan transformator. Generator ini adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengubah energi mekanik
menjadi energi listrik. Kemudian pada prinsipnya generator adalah memutar kumparan dalam suatu medan magnetik, sehingga pada ujung-ujung kumparan itu akan timbul GGL induksi. Nah, generator ini dibedakan menjadi dua. Ada generator AC atau arus listrik bolak-balik. Tentu nanti hasil arus listrik yang dihasilkan oleh generator tersebut berupa arus listrik bolak-balik, seperti yang kita nikmati sekarang. Suplai tenaga listrik yang berada sampai ke rumah-rumah kita diproduksi oleh generator arus listrik bolak-balik. Kemudian yang kedua, ada generator DC, yaitu generator yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dalam bentuk arus listrik searah. Nah, karena tadi saya katakan bahwa generator itu pada prinsipnya adalah memutar kumparan dalam suatu medan magnetik, maka nanti pada ujung-ujung kumparan ini akan dihasilkan GGL induksi, di mana GGL induksinya untuk arus listrik bolak-balik ini akan berfluktuasi dari 0 hingga maksimum, kemudian berulang secara periodik sehingga membentuk suatu grafik sinusoidal. Generator arus listrik bolak-balik yaitu adalah suatu generator yang memiliki dua cincin komutator, ya, memiliki dua cincin komutator, di mana cincin komutator ini berfungsi untuk membalik arah arus sehingga arus listrik dapat berjalan dalam dua arah. Nah, sekarang kita ingin menghitung bagaimana GGL yang dihasilkan dari sebuah generator ketika kumparan diputar dalam suatu medan magnetik. Ini kita awali dari hukum Faraday. Hukum Faraday, bahwa menurut hukum Faraday bahwa GGL induksi yang dihasilkan dalam suatu ujung-ujung kumparan ini besarnya adalah min N dikali d flux per dt. D flux per dt. Ini kalau laju perubahan flux magnetiknya sangat cepat. Kemudian flux magnetik kita punya ini tidak lain adalah B dikali A dikali cos theta. Kalian ingat sudut theta di sini adalah sudut yang dibentuk oleh arah normal bidang kumparan dengan arah medan magnetik. Nah, karena di sini kumparan berputar dengan kecepatan sudut omega, maka sudut yang ditempuh oleh kumparan ini dinyatakan dengan fungsi sudut yang berubah setiap waktu. Jadi sama dengan omega kali T. Sehingga rumusnya menjadi flux ini untuk kumparan yang diputar dalam medan magnetik ini sama dengan B dikali A dikali cos omega T. Lalu kita masukkan ke hukum Faraday bahwa GGL sama dengan min N dikali d dt atau turunan dari ini B kali A kali cos omega T. Maka hasilnya min N, kemudian turunan dari cos itu adalah min sin. Maka saya tulis min B kali A, turunan dari cos omega T jadi omega kali sin omega T. Maka berarti omega dikali sin omega T. Min kali min jadi plus, sehingga GGL yang dihasilkan pada ujung-ujung kumparan ini sama dengan N dikali B dikali A dikali omega dikali sin omega T. Ini adalah GGL yang ditimbulkan
pada ujung-ujung apa namanya, pada ujung-ujung kumparan dalam sebuah generator AC. Nah, bagaimana GGL-nya akan maksimum? GGL akan maksimum apabila sin omega T berharga 1. Kapan ini terjadi? Ini akan terjadi pada saat kumparan berada tegak lurus dengan garis-garis gaya magnetik. Bukan. Pada saat kumparan sejajar dengan garis-garis gaya magnetik sehingga arah normal kumparannya tegak lurus dengan garis-garis gaya magnetik. Tolong dicatat itu. Sehingga nanti GGL akan maksimum pada saat sin omega T-nya 1, sehingga rumusnya menjadi GGL max sama dengan N kali B kali A kali omega. Nah, ini adalah GGL induksi yang dihasilkan oleh generator. Bagaimana dengan generator DC? Untuk generator DC, pada prinsipnya adalah sama, memutar kumparan dalam suatu medan magnetik, tetapi dia hanya menggunakan satu cincin komutator, sehingga nanti GGL induksi yang dihasilkan, ini ditampilkan dengan grafik seperti ini, ya. Nah, ini bedanya untuk generator DC. Kemudian yang kedua, transformator. Transformator bagi kalian ini mungkin sudah tidak asing lagi karena dapat kalian jumpai terutama di pinggir-pinggir jalan. Transformator ini bentuknya seperti ini yang sering kalian lihat di pinggir jalan. Kemudian dalamnya ini terdiri dari dua komponen yang paling utama, yaitu inti besi dan lilitan kumparan, ya. Inti besi dan lilitan kumparan. Jadi di dalam sini ini adalah inti besi yang dililitkan kumparan. Kemudian fungsi dari transformator itu apa? Fungsinya adalah untuk menaikkan atau menurunkan tegangan pada arus listrik bolak-balik, ya. Pada arus listrik bolak-balik. Jadi kalau arus listrik searah, tidak bisa kita naikkan atau turunkan tegangannya dengan menggunakan transformator. Dan satu hal, tolong dicatat bahwa transformator tidak dapat digunakan untuk menaikkan daya listrik. Hanya dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Jenis transformator ada dua. Ada transformator step up, ada transformator step down. Bahwa di dalam transformator ini ada dua kumparan. Ini kumparan yang dihubungkan dengan sumber tegangan, ini dinamakan dengan kumparan primer. Kemudian kumparan yang dihubungkan dengan beban, ini disebut dengan kumparan sekunder. Nah, nanti perbandingan jumlah lilitan pada kumparan primer atau pada kumparan sekunder ini akan menunjukkan jenis transformator, di mana jenis transformator kita ada dua. Ada transformator step up, cirinya adalah fungsinya adalah untuk menaikkan tegangan. Cirinya pada transformator step up ini memiliki jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan kumparan primer. Kemudian yang kedua adalah transformator step down. Ini fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan. Cirinya adalah pada transformator step down ini memiliki jumlah lilitan sekunder lebih kecil daripada jumlah lilitan pada kumparan primer. Nah, itu jenis dari transformator. Nah, ini kalau kita lihat skemanya seperti ini. Ini kumparan primer dihubungkan dengan pembangkit arus listrik searah, kemudian kumparan sekunder ini dihubungkan dengan suatu beban, ya. Nah, ini gambaran umum tentang transformator. Sekarang kita lihat GGL induksi yang timbul pada transformator, ya.
Ketika sebuah transformator dihubungkan dengan sumber tegangan arus listrik bolak-balik, maka pada kumparan primer akan terjadi gegel induksi sesuai dengan hukum Faraday, bahwa GGL-nya adalah GGL sama dengan min N d flux per dt. Demikian juga pada kumparan sekunder, ini akan terjadi GGL sebesar min Ns kali d flux per dt, di mana Np adalah jumlah lilitan kumparan primer, kemudian Ns adalah jumlah lilitan kumparan sekunder. Maka kalau GGL induksi yang terjadi pada kumparan primer ketika ditransformasikan ke kumparan sekunder, ya, dengan sama besar, maka akan berlaku kalau kita buatkan perbandingan GGL primer berbanding GGL sekunder, ini akan diperoleh rumusan seperti ini. Jadi nanti akan berlaku GGL primer berbanding GGL sekunder sama dengan N primer berbanding N sekunder. Nah, maka untuk transformator yang ideal, di mana untuk transformator yang ideal ini memiliki karakteristik daya yang dihasilkan pada kumparan primer, ini sama dengan daya pada kumparan sekunder. Jadi P primer sama dengan P sekunder. Ini untuk transformator ideal. Daya, rumusnya kita tahu, berarti V primer dikali I primer, kemudian pada kumparan sekunder, V sekunder dikali I sekunder. Sehingga kalau kita buatkan perbandingan, untuk transformator ideal akan berlaku perbandingan seperti ini. NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, ini untuk transformator yang ideal. Lalu, bagaimana dengan transformator yang tidak ideal? Untuk transformator yang tidak ideal, cirinya adalah memiliki daya pada kumparan sekunder lebih kecil daripada daya pada kumparan primer. Maka, ini akan berlaku efisiensi transformator, di mana efisiensi transformator adalah perbandingan daya keluaran dengan daya masukan atau daya sekunder dengan daya primer dikali 100%. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sebuah transformator bisa tidak ideal? Transformator bisa tidak ideal disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena adanya flux bocor pada kumparan, baik pada kumparan primer maupun pada kumparan sekunder. Artinya flux bocor itu ada garis-garis gaya magnetik yang terletak di luar lilitan kumparan, sehingga tidak menghasilkan GGL induksi. Kemudian yang kedua, adanya arus eddy. Apa itu arus eddy? Arus eddy itu adalah arus yang berputar-putar dalam inti besi, sehingga dengan adanya perputaran arus listrik pada inti besi menjadi panas. Tentu panas itu mengambil dari mana? Mengambil dari energi listrik yang ada. Sehingga tidak seluruhnya energi pada kumparan sekunder dapat tidak seluruhnya energi pada kumparan primer dapat ditransformasikan ke kumparan sekunder karena ada yang berubah wujud menjadi energi panas. Nah, itu dua hal yang menyebabkan kenapa sebuah transformator menjadi tidak ideal. Sekarang kita lihat contoh soal yang terkait dengan generator dan transformator. Contoh soal yang kelima, ini tentang generator. Suatu kumparan persegi panjang memiliki dimensi 0,3 meter kali 0,4 meter, lilitannya 200, kemudian berputar pada 3000 rpm dalam medan magnetik 0,08 Tesla. Pertanyaannya, hitung GGL induksi ketika bidang kumparan membentuk
sudut 60 derajat terhadap arah medan magnetik. Oke, sekarang untuk menjawab soal tersebut, kita seperti biasa langkah-langkahnya diketahui dulu. Luas bidang kumparan, ini A, kita ambil panjang kali lebar, berarti 0,3 dikali 0,4. Ini adalah 0,12 meter persegi. Kemudian jumlah lilitan, ini ada 200 lilitan. 200 lilitan. Kemudian kumparan diputar pada 3000 rpm. Berarti kita bisa menentukan omeganya. Omega sama dengan 3000 rpm. Ini sama dengan 3000 dikali 2 pi radian per 60 skon. Jadi RPM itu kan rotasi per menit. Satu rotasinya 2 pi radian. Kemudian 1 menitnya 60 skon. Sehingga nanti kita peroleh omeganya menjadi berapa? Ini coret menjadi 300 dibagi 6, 50 kali 2, 100. Berarti 100 pi radian per skon. Sudahlah, jadi omega di situ. Kemudian medan magnetiknya B ini adalah 0,08 Tesla dan sudut yang dibentuk, nah dia membentuk sudut 60 derajat. Siapa yang membentuk sudut 60 derajatnya? Kumparan membentuk sudut 60 derajat, ya. Sorry nih, kumparan membentuk sudut 60 derajat terhadap medan magnetik, terhadap B. Sedangkan sudut theta atau sudut theta jika kumparannya berputar dengan cepat dinyatakan dengan fungsi sudut omega. Ini dihitungnya terhadap apa? Ini adalah medan magnetik terhadap arah normal. Maka kalau kumparan terhadap medan magnetiknya 60 derajat, maka medan magnetik terhadap arah normal kumparan adalah 30 derajat. Catat itu. Sehingga nanti yang kita gunakan adalah 30 derajat. Pada saat kita masukkan ke dalam rumus GGL sama dengan N kali B kali A kali omega kali sin omega T. Yang kita gunakan adalah 30 derajat. Sehingga nanti GGL sama dengan N-nya berapa? N-nya 200. Kemudian B-nya 0,08. Kemudian A-nya 0,12. Kemudian omeganya adalah 100 pi dikali sin 30 derajat. Kalian tahu sin 30 derajat adalah setengah. Maka hasilnya adalah, tinggal kita hitung, berarti 200 dikali 0,08 kemudian dikali 0,12 kemudian dikali 100 lalu dibagi 2 sehingga hasilnya adalah
96 pi volt. Itu adalah GGL induksi yang dihasilkan ketika kumparan diputar dalam suatu medan magnetik. Lanjut, soal yang keenam. Sebuah transformator menurunkan tegangan listrik dari 220 volt, berarti ini tegangan primer ya. V primer ini 220 volt menjadi 10 volt, berarti ini tegangan sekunder keluaran menjadi 10 volt. Efisiensi transformator ini 60%. 60%. Lalu bila kuat arus pada kumparan sekunder, IS yang dihasilkan ini adalah 6,6 ampere. Pertanyaannya, berapa kuat arus yang disuplai pada kumparan primer? Nah, untuk soal seperti ini, kita langsung saja gunakan formulasi atau rumus untuk transformator yang tidak ideal. Di mana untuk transformator yang tidak ideal berlaku efisiensi sama dengan daya keluaran, yaitu Vs dikali Is dibagi daya masukan Vp dikali Ip dikali 100%. Maka kita masukkan efisiensinya 60%. 60% berarti 60% sama dengan V sekundernya 10, kemudian I sekundernya 6,6 dibagi V primernya 220 dikali I primer yang dicari dikali 100%. Nah, 60%, 100% berarti 0,6. 0,6 sama dengan 10 kali 6,6 berarti 66. 66 per 220 IP. Maka ini kalau kita kali silang 220 IP ini sama dengan 66 dibagi 0,6 itu sama dengan 110. Maka kuat arus pada kumparan primer ini besarnya adalah setengah ampere. Jadi ini untuk solusi dari soal nomor 6. Kemudian untuk soal nomor 7, ini salah satu contoh soal UNBK ya. Berikut adalah data hasil percobaan sebuah transformator. Ini ada tabel ya, ada transformator. Kemudian ini ada tegangan primernya untuk transformator 1 segini, transformator 2 segini, kemudian kuat arusnya demikian. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai P dan nilai Q apabila efisiensi transformatornya 80%. Nah, berarti ini sebetulnya ya sama dengan soal sebelumnya, tetapi di sini ada 2. Maka untuk transformator yang pertama, untuk mencari nilai P, kita langsung masuk ke rumus efisiensi, bahwa efisiensi ini sama dengan V sekunder dikali I sekunder dibagi V primer dikali I primer dikali 100%. Untuk transformator 1, efisiensinya 80%. Langsung 80 dibagi 100% berarti 0,8. 0,8. Kemudian V sekundernya ini untuk transformator 1 110. Kemudian I sekundernya adalah 2 dibagi V primernya berapa? 220 dikali I primer. Ini yang dicari. Maka
langsung kita sederhanakan. Ini jadi 2 ya, kemudian 2-nya coret, maka berarti I primernya sama dengan 1 dibagi 0,8, atau I primer sama dengan 10 dibagi 8 berarti 5/4 ya. Ini sama dengan 5/4, atau dengan kata lain bisa juga berapa? 1,25 ampere. Nah, ini untuk jawaban P. Kemudian untuk Q juga sama, tinggal efisiensi sama dengan Vs dikali Is dibagi Vp kali Ip dikali 100%. Tapi kita gunakan data transformator yang kedua. Efisiensinya sama, 80%, dibagi 100% jadi 0,8. 0,8. V sekundernya yang dicari, kemudian I sekundernya 2 ampere, lalu V primernya adalah 110, kemudian I primernya 4. Maka nanti ini kita sederhanakan jadi 2, maka Vs sama dengan 0,8 dikali 220 ya, atau nanti Vs-nya adalah 8 kali 22 ya. Berapa itu 8 kali 22? Berarti 16 bawah 1, 16, 17. Berarti 176 volt. Ini untuk tegangan pada kumparan sekunder untuk transformator yang kedua. Jadi itulah anak-anak sekalian, materi kita tentang induksi elektromagnetik. Ini kalau penerapannya generator dan transformator saya kira sudah pernah dipelajari juga di SMP. Nah, untuk memahami itu, tolong dengan sabar dan secara bertahap, sedikit demi sedikit kalian setel video ini secara berulang-ulang. Kemudian masih banyak yang kurang mengerti, itu pasti. Oleh karena itu, maka saran saya adalah kalian tetap semangat, kalian selalu belajar tidak hanya dari satu sumber dari PPT yang saya berikan, tetapi harus mencari dan mencari. Nah, itulah untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Seperti biasa, nanti kerjakan soal-soal yang ada di handout-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.